penelitian ini yang pertama yaitu di mana menunjukkan bahwa model pengetahuan keuangan, teknologi, media sosial dan inovasi produk hanya memberikan kontribusi sebesar 38,1% terhadap kinerja UMKM. Sedangkan sisanya sebesar 61,9% dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian ini, tetapi tidak dimasukkan dalam penelitian saat ini. Yang kedua, objek dalam penelitian ini terbatas hanya berada di Kabupaten Kudus saja. Saran dalam penelitian ini dikarenakan rendahnya AJS square sebesar 0,381 atau 38% menunjukkan bahwa variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini memiliki pengaruh yang terbilang rendah, sehingga untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel lain seperti variabel literasi keuangan dan akses permodalan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih, saya memberikan kepada Bu Liza. Saya mulai Bu Liza. Mbak, panggilannya Mbak Zaida ya? Mbak Zaida. Oke. Kenapa Mbak Zaida memilih penelitian ini, Mbak? Ya. Baik Bu, terima kasih. Alasan saya memilih penelitian ini, pertama saya melihat UMKM di Kabupaten Kudus itu semakin tahun meningkat. Bisa dilihat dari bahkan setiap kecamatan aja, setiap desa aja itu misal apalagi saat ini itu bisnis minuman tuh banyak banget. Tapi sayangnya tidak lama setelah UMKM usaha tersebut dibuka itu banyak yang tutup karena mereka itu kurang memperhatikan itu aspek apa sih yang apakah modalnya kurang, terus dia jadi kurang berinovasi sehingga kayak penjualannya itu mungkin awal-awal bisa tinggi, bisa banyak, cuman lama-lama itu biasanya semakin sedikit makin rendah. Oke, itu data dari mana, Mbak? Itu saya di lapangan, termasuk saya sendiri yang merasakan. Oh gitu, data dari lapangan seperti itu. Kalau datanya misalnya dari data, kamu ambil datanya di mana? Di Snaker. Di Snaker. Ada nggak, Mbak? Kayak gitu. Aku tidak ada kejelasannya kalau dari Snaker. Oh tidak ada. Kalau misalnya dari berita siapa, misalnya bupati yang ngomong atau siapa gitu terkait kinerja UMKM. Kemarin tuh lebih ke pendapatan sih, terutama pas COVID tahun lalu itu berpengaruh sekali untuk menurun banget. Dan saya mendatangi dinas penjual pendapatan pegawai lupa itu nggak dapat datanya, cuma dikasih tahu sama Pak saya lupa itu katanya pendapatan usaha itu dari pas tahun COVID 2020 itu memang menurun, cuma sekarang ada sudah pulih ya. Nah itu kan sudah pernah baca beritanya berarti ya terkait itu. Entah itu nggak apa-apa dimasukkan ke fenomenanya di sini seperti itu. Kan belum ada tuh dimasukkan yang fenomenanya itu kan belum ada tuh. Nah itu bisa dimasukkan Mbak. Kan dia ada pengaruhnya ke kinerja tuh kalau COVID-nya itu. Iya, nggak apa-apa dimasukkan aja. Kalau di sini kan hanya pertumbuhan jumlah pelaku UMKM ya terdaftar. Kemudian ditambahkan itu sama yang Mbak Zaida temukan di lapangan itu tadi. Berikutnya di Kudus ya. Jumlah UMKM-nya berapa Mbak di Kudus, Mbak? 17.767. Itu tapi kebanyakan yang double. Saya pernah tanya siapa nama ibu siapa, itu saya cek itu tuh banyak data usahanya yang double, jadi sebenarnya tuh kurang akurat kayaknya, banyak yang sama. Oh tapi udah dapat datanya semua 17.000? Sudah. Ngecek satu-satu? Waktu itu pernah saya kincin sih beberapa ratus, terus kok sama. Oh sama, jadi double gitu ya. Cuman memang data yang dari sananya itu 17.000 ya. Terniat sekali ngecekin satu-satu ya. Itu mau saya listin Bu. Oh, per sektornya. Iya, ternyata pas dilihat langsung, terus saya sempat tanya teman ada yang kerja di sana, saya sempat tanya kok ini banyak yang sama. Ternyata emang data dari dinas tuh nggak, maksudnya kayak kurang akurat gitu loh. Benar tapi banyak yang double, banyak yang sama. Cuma kan itu memang data dari dinasnya kan harus pakai itu ya. Kemudian perbedaannya sama penelitian terdahulu apa Mbak? Pertama di variabel, kalau penelitian terdahulu itu variabel X-nya modal, pengetahuan keuangan, teknologi dan media sosial. Di penelitian saya menambahkan
variabel inovasi produk. Terus kalau di penelitian terdahulu itu hanya di sektor pakaian atau fashion saja. Sedangkan di penelitian saya di berbagai sektor makanan, minuman, pakaian, mebel dan lain sebagainya. Dan jumlah responden di penelitian terdahulu hanya berjumlah 45 dengan sampling genome. Dan di penelitian saya berjumlah 391 responden dengan menggunakan proses sampling. Oke. Tadi penambahan variabel bebasnya itu inovasi ya? Iya. Kenapa Mbak? Gitu. Sebelumnya kalau yang di penelitian terdahulu itu tidak ada memang tidak ada saran untuk selanjutnya. Cuma menurut saya inovasi itu penting. Setiap usaha tuh menurut saya perlu melakukan inovasi karena setiap seiring berkembangnya waktu gitu pasti minat masyarakat itu berubah-ubah. Menurut Mbak Zaida berarti? Iya, tapi itu dapat saran dari Zoom. Enggak, itu ada nggak referensinya atau jurnal pendukungnya? Oh, jurnal pendukungnya? Ya, itu kan bisa dicantumkan alasannya. Berarti kan bukan dari Mbak Zaida Oh, iya, sendiri. Ya. Sama alasannya pengaruhnya gimana sih kok bisa inovasi produk berpengaruh kinerja? Itu nanti ditambahkan di sini. Nah, di sini kan belum dicantumkan, hanya menambahkan satu variabel yaitu inovasi produk. Kenapa sih kok inovasi produk bisa berpengaruh kinerja? Itu ditambahkan di situ, dicantumkan jurnal pendukungnya. Mbak, kamu asli mana Mbak? Jawa Barat. Oh, pantesan namanya berbeda. Jawa Baratnya mana? Cirebon. Oh, Cirebon. Kamu asli mana, Bu? Pantesan Pak namanya juga beda. Berbeda Mbak? Enggak berbeda. Saya asli Jawa. Jawa Tengah. Bukan Jawa Barat. Teorimu dari apa Mbak? Family sikap. Siapa yang ini pengaruh Robbins. Siapa? Robbins. Tahun berapa? 2003. Oh, 2003. Baru ya berarti teori sikap itu. Terus hubungannya sama penelitianmu apa Mbak? Ya dimana untuk teori sikap itu kan merupakan suatu tindakan baik itu memberikan keuntungan ataupun tidak terhadap objek, peristiwa ataupun manusia. Jadi di mana pelaku UMKM-nya akan menyikapi modal apa sih pengaruh modal terhadap kinerjanya. Contohnya untuk modal kaitannya dengan teori sikap di mana pelaku UMKM itu menyadari bahwa modal kan menjadi faktor utama dalam mendirikan usaha dan itu pasti. Nah, mereka juga berusaha untuk mencukupi modalnya karena di luar modalnya tercukupi, kebutuhan usahanya pun akan tercukupi dan mereka akan lebih mudah untuk memenuhi kebutuhan pada usahanya. Sehingga itu semakin besar modal itu dinilai semakin besar keuntungannya sehingga ini berpengaruh terhadap kinerja UMKM. Kemudian kamu penentuan sampelnya tadi pakai apa Mbak? Rumus Loving 5%. Rumus Loving, jadinya berapa? 391. 391. Kemudian kamu nyebarnya jumlahnya 391 itu 391. balik semua? Beli semua Bu. Berarti langsung nyebar 391 langsung? Enggak. Oh enggak. Sehari itu awalnya tuh pertama kali ngelakuin di dekat UMK dari salah tuh dapat sekali 30 gitu. Ada yang nolak nggak atau Banyak. nyebar semua? Iya. Banyak. Nolak. Berarti kan yang disebarin nggak cuma 391 ya? Lebih ya berarti? Iya, lebih ya. Banyak ya ditolaknya ya? Banyak. Alasannya apa? Mereka takut. Takut. Iya, karena takut misi. Itu sih. Ada misi. 391 semua. Oke, kemudian setelah itu kamu melakukan pengujian apa Mbak? Setelah Uji. udah dapat pasaran. Itu statistik deskriptif dulu. Saya masukin angka-angka tersebut ke dalam simulasi data. Kemudian saya pindahkan ke SPSS. Terus saya lakukan statistik deskriptif. Kemudian saya melakukan uji validitas karena uji validitas kalau indikator pernyataan nggak valid kan nggak bisa lanjut ke uji selanjutnya. Jadi saya pertama melakukan uji itu. Uji validitas. Validitas. Oke, uji validitas. Gimana Mbak? Valid semua? Valid semua setiap indikator pernyataan. Melihatnya dari mana? Yang kedua, Dilihatnya dari mana? Bisa dikatakan valid? karena setiap indikator pernyataan dalam penelitian saya itu setiap hitungnya lebih besar dibandingkan tabel. Oke. Sebelum Kemudian validitas saja? reliabilitas. Kemudian setelah hasilnya valid dilakukan uji reliabilitas untuk mengetahui skor pernyataan setiap variabel itu reliabel atau enggak.
Di situ saya menggunakan current batch alpha sebesar 0,70, di mana kesimpulan dari uji reliabilitas ini semua variabelnya dikatakan reliable dikarenakan hasil current batch alpha-nya itu lebih besar, semua variabel bebasnya lebih besar dari 0,70. Oke, dari siapa Mbak 0,70 nih? Dari Ghazali. Oke, Ghazali. Di sini belum dicantumkan, nanti bisa dicantumkan referensinya ya. Di hasilmu yang reliabilitas. Berikutnya, kamu uji apa lagi? Setelah uji kualitas data, saya melakukan uji asumsi klasik. Yang pertama uji normalitas, itu untuk mengetahui apakah terdapat apakah distribusinya itu normal atau enggak. Dikatakan normal bila saya menggunakan tingkat signifikan sebesar 0,05. Bila tingkat signifikan dari penelitian saya itu di atas 0,05, maka hasil distribusi datanya normal, dan di situ kesimpulannya didapatkan hasil 0,112, sehingga hasilnya distribusi datanya normal. Oke, Mbak, nanti ini kan masih ada yang pakai titik, ada yang pakai koma, nanti disesuaikan pakai koma semua. Sama kalau dari SPSS itu kan biasanya di depan titik itu kan nggak ada nolnya ya. Nah kalau di sini nanti dicantumkan 0, berapa semuanya nanti, karena di sini banyak yang 0, itu nggak ada 0,nya gitu ya. Kemudian ini deh, uji koefisien determinasi Mbak. Ya, uji koefisien determinasi itu tujuannya untuk mengetahui seberapa besar sih pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, dan dalam penelitian saya didapatkan hasil sebesar 38,1%. Dan Basisnya apa? Artinya apa 38,1? itu pengaruh sumbangan variabel bebas terhadap kinerja OPM itu hanya sebesar 28,1, dan sisanya sebesar 61,9 pun dari penelitian dari variabel di luar penelitian. Berpengaruh variabel lain ya? Oke. 38,1 ini maksudnya kategori apa? Rendah. Di sini sudah dicantumkan belum ini kategori? Belum dicantumkannya di kesimpulan. Oh, di kesimpulan ya, kesimpulannya. Tahu nggak Mbak itu rendah, moderat atau tinggi? Di bawah 50. Masa ada ketentuannya? Coba nanti dicari ya referensinya terkait koefisien determinasi ini maksudnya kategori yang mana, gitu ya. Kemudian uji F itu apa Mbak? Uji F itu bertujuan untuk mengetahui pengaruh secara bersamaan atau secara simultan variabel bebas terhadap variabel terikat. Kemudian kalau uji T? Kalau uji T dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara individu atau secara parsial terhadap variabel terikat. Kemudian coba Mbak slide uji T Mbak. Oke, coba saya dijelaskan kenapa yang hipotesis pertama itu diterima, sedangkan hipotesis 2 ditolak. Baik, untuk yang hipotesis pertama di sini modal itu diterima dikarenakan T-tabelnya lebih besar dibanding T itu lebih besar dibandingkan T-tabel, dan nilai signifikannya lebih kecil daripada 0,05. Ini didukung karena pelaku UMKM itu berusaha untuk memenuhi modal dalam menjalankan usahanya. Jadi mereka tuh menganggap modal memang sangat penting. Jadi mereka berusaha memang harus, walaupun mereka ada hambatan untuk mendapatkan modal, contohnya seperti modal pinjaman itu pasti kan ada hambatannya, tapi mereka tetap berusaha untuk mendapatkan modal agar dapat lebih mudah mengembangkan usahanya. Terus yang kedua? Untuk hipotesis kedua, pengetahuan keuangan di sini ditolak, simpulannya ditolak dikarenakan T hitungnya lebih kecil daripada T tabel.
dan tingkat signifikannya lebih besar daripada 0,05. Ini dapat dilihat karena salah satunya itu tingkat pengetahuan keuangan pelaku UMKM di Kabupaten Kudus ini terbilang rendah. Salah satunya dapat dilihat mereka bahkan untuk manajemen keuangannya pun mereka tidak melakukan kayak hanya sekedar misalkan pemasukan pengeluaran itu hanya sekedar ditulis di buku atau bahkan mereka tuh nggak nulis itu. Tahunya itu dari mana, Mbak? Pertama, saya mengambil contoh yang udah melakukan manajemen keuangan tuh ada toko, salah satunya toko Restu, itu sudah melakukan manajemen keuangannya dengan baik. Mereka melakukan dengan POS, sistem POS sudah prediksi. Terus habis itu yang kedua, kayak di warung, salah satunya bilang udah besar pabrik tahu, cuma manajemen keuangannya tuh masih lancar sekali Pak. Dia yang menggunakan buku tulis untuk nulis-nulis. Padahal udah gede ya? Padahal udah besarnya. Kemudian nanti di sini saya cek beberapa untuk yang pembahasan itu kan kamu ada keterangan positif ya, ada keterangan positif. Kamu positif dari mana Mbak? Yang hipotesis pertama itu? Ini Bu. Ya, hipotesis pertama. Tahunya itu hasilnya kesimpulannya positif itu dari mana? Dari regresi, analisis regresi. Iya, tahunya positif lihatnya di mana? Di analisis regresi berganda yang konsultannya Bu. Konsultan? Konsultannya yang dia pengaruhnya positif. Mana coba lihat di sini ada nggak? Di mana? Ini Bu yang depan. Nah, tuh. Nih, itu positif. Di sini udah ya. Kamu yang uji T-nya ada yang betanya nggak? Oke, berapa tadi? 0, coba lihat yang tadi Mbak, sama kan? 0, berapa? Yang modal 0,140. Pengetahuan keuangan 0,45. 0,045. Yang inovasi produk 0,263. Oke. Nah, di sini di pembahasan itu kebanyakan tidak menyebutkan pengaruhnya apa, langsung berpengaruh aja. Kan itu belum jelas. Berpengaruh positif. Iya, berpengaruh positif ataukah negatif. Ya, kalau berpengaruh kan bisa berarti dua itu kan. Nah, di sini mungkin nanti disesuaikan lagi untuk penjelasannya, kesimpulannya pengaruhnya positif Atau negatif. dan ininya positif, kalau hasilnya positif kan? Iya, positif. Ya. Kemudian yang di referensi penelitian terdahulunya juga di sininya, cuman hanya menyebutkan berpengaruh, gitu ya. Kemudian keterbatasanmu apa Mbak? Keterbatasannya itu penelitian ini hanya dilakukan di Kabupaten Kudus saja. Terus yang kedua nilai pengaruh atau aja skornya terbilang rendah, yaitu cuma hanya sekitar 38,1% saja. Terus sarannya? Sarannya disarankan untuk penelitian selanjutnya itu menambahkan variabel di luar penelitian ini. Apa? Bisa itu akses permodalan dan juga literasi keuangan. Akses permodalan sama literasi keuangan. Kenapa Mbak? Ada sumbernya nggak itu dari siapa? Dari Musmini tahun 2020. Oke. Kenapa menambahkan itu? Alasannya apa? Untuk modal, karena kalau modal kan yang dalam ini kan modal hanya sekedar kayak modal itu penting, tapi kalau akses permodalan tuh biar sebenarnya aksesnya itu gimana kayak mendapatkan modal gitu loh. Akses permodalan. Caranya bagaimana sih bisa dapat modal? Biar Oke, tapi nanti ini saya cek kan ada di saran, ada yang saran nomor 3. Itu kan dapat menambahkan variabel lain. Ini kayak masih tumpang tindih dengan yang nomor 1 karena kan sudah
penambahan variabel lain kan. Oh, bisa. Nanti yang nomor 3 dihapuskan aja. Jadi udah masuk ke nomor 1 itu sama aja. Oke. Mungkin itu dari saya Bu Zuli, Pak Febra monggo.